Halo terus me people, perkenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Mungkin pada video pembelajaran minggu kelima kali ini saya akan membahas materi yang saya masih dapatkan dari bukunya FOMO Marketing for FOMO Sapiens karyanya Yusuf Hadi. Mungkin video ini merupakan video part 2 lanjutan dari video minggu lalu. Mungkin kalau minggu lalu sudah membahas apa itu fenomena FOMO marketing, di minggu ini lebih membahas terkait FOMO marketing atau pemasaran by penasaran. Jadi lebih ke what, why, and how gitu. What is FOMO marketing? Why must FOMO marketing? Dan how bagaimana strategi FOMO marketing itu bisa dijalankan. Apa aja sih hal-hal tersebut? Mari kita langsung bahas di videonya. Oke, yang pertama, why FOMO marketing is important gitu. Kenapa sih FOMO marketing menjadi penting saat ini? Di buku ini dijelaskan bahwa seorang marketer tuh saat ini harus memiliki mindset consumer centric, di mana strategi, taktik, dan strategi marketing mereka tuh harus mengacu dan bersumber pada konsumen. Jadi ketika konsumennya berubah ya taktik dan strategi marketingnya juga berubah gitu. Di dalam buku ini tuh disebutkan bahwa saat ini dengan adanya smartphone itu terjadi luapan informasi yang luar biasa, atau era saat ini tuh disebut dengan era overloaded information atau era too much information gitu, dimana semua orang bisa mengakses informasi apapun di dalam smartphone-nya gitu. Dan hal tersebut tuh merupakan sisi positif bagi suatu brand. Jadi mereka lebih mudah untuk nge-reach konsumennya tanpa harus bertemu langsung. Di buku ini juga disebutkan gitu ya, seorang generasi milenial atau generasi zilenial Gen Z itu mereka dalam satu hari itu bisa membuka smartphone mereka itu sebanyak 150 kali atau 6-7 menit dalam sekali main handphone gitu ya. Di total tuh mereka bisa 10 jam main smartphone mereka. Jadi mereka tuh sangat memiliki banyak waktu gitu di dalam satu harinya tuh untuk mengecek peristiwa apa yang terjadi di luar sana, atau lingkungan mereka tuh sedang menjalankan apa atau sedang melakukan apa gitu. Mereka sangat punya akses ke sana. Jadi buku ini juga menyebutkan bahwa terdapat 60% konsumen itu mereka melakukan pembelian itu karena rasa FOMO tadi gitu. Jadi mereka melakukan pembelian terpengaruh oleh FOMO tadi. Jadi at the end of the day gitu, every marketing will be a FOMO marketing. Jadi kenapa itu FOMO is important gitu, why FOMO is important tuh itu alasannya. Selanjutnya adalah what is FOMO marketing gitu. Apa sih FOMO marketing? Di dalam buku ini disebutkan terdapat 3 cognitive bias atau bias kognitif yang menjadi driver di balik fenomena FOMO ini gitu. 3 bias tersebut adalah scarcity error, yaitu yang kedua adalah social proof, yang ketiga adalah loss aversion gitu. Yang pertama, scarcity error atau bias kelangkaan adalah salah satu fenomena ya, salah satu pikiran di mana kita cenderung selalu memberikan nilai tinggi pada suatu hal yang langka gitu. Makanya kenapa saat ini banyak brand itu melakukan launching produknya dengan embel-embel limited gitu, karena semakin limitnya orang, semakin sedikitnya orang yang memiliki brand tersebut, semakin kita tuh tumbuh rasa oh keren dong kita bisa dapetin gitu. Jadi keeksklusifan atau kelimitidan dari suatu brand tuh yang mendorong FOMO marketing ini. Kayak bias kognitif yang kedua adalah social proof atau naluri kelompok ya, herd instinct lah ya, dimana suatu bias kognitif seseorang merasa berperilaku benar ketika mereka bertindak sama dengan kebanyakan orang gitu. Dengan semakin banyaknya orang yang membeli, melakukan, atau mengikuti suatu aktivitas, maka semakin banyak pula tanggapan orang akan aktivitas tersebut. Contohnya misalnya saat ini yang lagi naik daun itu Mixu gitu ya, brand Mixue. Semua orang dan semua influencer mereview brand tersebut. Nah,
si FOMO Schumer ini pasti mereka akan langsung mencoba, karena si FOMO Schumer ini pasti akan mengikuti kebanyakan orang. Jadi di mana banyak orang, si FOMO Schumer itu akan ke arah sana gitu. Bias kognitif ketiga adalah loss aversion atau bias keengganan, di mana manusia itu lebih takut akan kehilangan daripada fokus memikirkan kelebihan gitu. Jadi si loss aversion ini merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang dalam melakukan pembelian tuh mereka lebih baik menghindari kerugian daripada alih-alih memikirkan kelebihan. Jadi itu sih 3 bias kognitif yang mendorong perilaku FOMO Schumer ini gitu. Dan yang terakhir itu bagaimana menjalankan strategi FOMO marketing itu agar berhasil gitu. Di buku ini dijelaskan terdapat 5 prinsip yang membuat bagaimana si FOMO marketing ini bisa berhasil. Yang pertama itu ada authenticity, yang kedua ada relevancy, yang ketiga ada immediacy, yang keempat ada validity, dan yang kelima ada virality. Untuk lebih lengkapnya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Itu saja kenapa, what, why, how FOMO marketing gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye terus me people.